Ikhwani rahimakumullah, kita mengerti bahwasannya hidup di dunia ini usia kita terbatas. Dan kita pasti akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua berharap punya usia yang panjang, hidupnya enak, hidupnya nikmat, dan masuk surga insya Allah di penghujungnya, amin. Tapi yang jadi masalah, kita ini punya banyak salah. Yang jadi masalah, kita punya banyak salah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya salah yang luar biasa. Tiap hari kita sadar itu kita banyak dosa, banyak larangan Allah yang kita langgar, perintah Allah yang kita abaikan. Ikhwani rahimakumullah, saya mau ambil permisalan ini. Saya punya teman, kemudian saya punya salah pada teman saya. Teman saya ini biasanya telepon saya, biasanya kirim-kirim hadiah. Tapi ketika saya punya salah kepada teman saya tersebut, dan itu membuat beliau kecewa, maka kalau saya tidak segera minta maaf dan mengejar maafnya, bisa jadi teman saya tersebut tidak akan telepon saya lagi. Teman saya tersebut tidak akan kirim-kirim pesan lagi. Teman saya tersebut tidak akan kirim-kirim hadiah lagi. Kenapa? Karena dia lagi marah kepada saya. Dia lagi marah kepada saya. Dalam hubungan sosial bermasyarakat, kalau kita punya salah kepada seseorang, maka kita akan berjuang untuk meminta maaf dan mendapatkan maafnya. Seorang suami, dia berjuang untuk mendapatkan maaf istri. Seorang istri berjuang untuk mendapatkan maaf suami. Seorang anak berjuang untuk mendapatkan maaf ayah. Seorang karyawan berjuang untuk mendapatkan maaf atasan. Semua itu demi hubungan yang baik dan menyenangkan. Tapi masalahnya kok nggak begitu ya kalau kita punya salah sama Allah Ta'ala. Kenapa kita nggak mengejar ampunan Allah? Kenapa kita nggak mengejar maaf Allah? Apakah memang kita siap dimarah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita memang siap mendapatkan siksa? Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Inilah sumber berbagai permasalahan. Inilah sumber berbagai hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan dunia kita. Berbagai hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan dunia. Sehingga Allah memberi kita hukuman-hukuman untuk menghapuskan dosa kita tersebut. Ya, Allah memberi kita berbagai ujian untuk menghapuskan dosa-dosa kita tersebut. Tentunya kita pengen, ya, tidak diberi ujian yang tidak menyenangkan. Kita pengen dosa kita terampuni dan kita hidup dalam keadaan senang. Dan sebetulnya itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum, yang terlindungi dari berbagai kesalahan dan tidak mungkin berbuat dosa. Allah sendiri dalam surat Muhammad ayat 19, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah wahyukan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah sungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wastaghfir li dzambika, dan beristighfarlah, minta ampun untuk kesalahanmu, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk kesalahan dosa-dosa orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Tetapi untuk memberikan contoh kepada umatnya, kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasul untuk beristighfar. Dan sebuah kemuliaan, Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memintakan ampun bagi seluruh mukmin laki-laki maupun perempuan. Rasulullah mintakan ampun untuk umatnya. Ini kemuliaan buat kita semua, dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul menjawab, iya. Di antaranya Nabi Muhammad SAW disebutkan, idzan sharafa min salatihi istaghfara thalatha. Rasulullah SAW itu manusia makhluk Allah yang sholatnya terbaik dari semua makhluk Allah Ta'ala. Tetapi selepas salam, Rasulullah SAW istighfar, minta ampun sama Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selepas sholat, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, 3 kali.
sebelum melakukan yang lain.